yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 9. Firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang berumur jiwanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena begitu baik Engkau bagi kami semua. Nyata di saat ini kami ada terkumpul beribadah di hari Minggu ini. Biarlah Engkau sertai ibadah kami di saat ini agar boleh terlaksana dengan segala baik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa dalam kehidupan kami setiap hari kami sering melakukan berbagai pelanggaran dan dosa. Kami kurang memberi diri dalam persekutuan ibadah. Kami lalai dan kami kurang setia melakukan setiap perintah-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon pengampunan daripada-Nya Tuhan. Sudi dan ampunilah kami ya Tuhan Allah. Baharuilah kami pribadi lepas pribadi kami. Dan inilah kami yang berdoa mengaku dosa kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai. Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti setiap maksud firman-Mu di saat ini. Untuk itu berfirman-Lah ya Tuhan, sedialah kami untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Berkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, dan perhubungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Kita membaca secara beralasan. Tadi membacakan ayat yang ganjil dan anggota jemaat sekalian membacakan ayat yang genap dengan perikop Yusuf di rumah Potifar. Kita mulai. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, setelah beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berarti lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dan ketika didengarnya perempuan berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari. Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang boleh lagi mengizinkan kita untuk dapat menikmati hari yang baru di hari ini dengan segala sehat, kuat yang baru. Setiap orang akan sangat senang ketika didampingi orang yang setia. Sebab orang yang setia memiliki ketetapan dan keteguhan hati, patuh dan taat. Seorang akan bahagia ketika bersama suami atau istri yang setia, yang memegang teguh janji perkawinan tanpa pernah mengkhianati, walaupun di tengah berbagai
berbagai tahanan dan godaan hidup. Orang yang setia akan dikatakan setia apabila sudah teruji dan terbukti. Pernahkah kita berpikir untuk menjadi orang yang setia? Sikap setia sangat penting dimiliki oleh orang Kristen di tengah perubahan zaman yang terjadi baik sekarang maupun yang cenderung hedonis, yaitu mengejar kenikmatan dunia semata, yang bisa membuat orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, untuk mendapatkan uang, jabatan, kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Untuk menang dari godaan sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, maka kita diajar untuk menjadi pribadi yang setia. Dan yang menjadi tema kita di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam renungan kitab Kejadian 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-23, yaitu Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Sama bahwa Yusuf adalah sosok yang sangat luar biasa. Jika kita belajar dari pasal-pasal sebelumnya, Yusuf ini adalah salah satu anak dari Yakub dan Rahel yang berbeda dari saudara-saudaranya, berbeda dalam kehidupan sehari-hari, berbeda relasinya dengan Tuhan. Yusuf tahu sekali apa kehendak Tuhan. Ia akan menjadi apa di masa depan. Tuhan sudah memberitahukan kepadanya lewat mimpi-mimpi orang Mesir, pegawai istana Firaun. Bacaan yang kita baca di saat ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan Yusuf setelah ia dikhianati dan dijual oleh saudara-saudaranya kepada Potifar. Apakah hidup Yusuf menderita atau sebaliknya? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita lihat pada ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Selanjutnya pada ayat yang keempat dikatakan Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan. Apa yang membuat Potifar menyayangi Yusuf? Ini dapat kita lihat pada ayat yang ketiga yang berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Ini mengartikan bahwa lewat sikap dan perilaku Yusuf, Potifar dapat melihat kuasa yang ia sembah dan ia yakini yang terus-menerus memberkati Yusuf. Yusuf mampu menunjukkan kepada tuannya bahwa keberhasilan yang ia miliki dalam tugas dan pekerjaannya bukan semata-mata karena kemampuan Yusuf sendiri, tetapi karena Tuhan Allah yang dia sembah, yang menyertai dan menggerakkannya. Dan elok parasnya sama Al-Quran bilang fasu, sehingga istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur denganku. Tetapi yang dilakukan Yusuf adalah ia menolak dan berkata, seisi rumah ini telah dipercayakan tuan Potifar kepadaku. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Tak berhenti sampai di situ pada ayat yang ke-12, saat tak seorang pun penghuni yang ada di rumah itu, tak ada, istri Potifar kembali memuji Yusuf sambil memegang baju Yusuf dan berkata, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya dan lari keluar. Karena ketaatannya dan kesetiaannya, maka Yusuf harus menerima penghinaan dari istri Potifar
yang memutarbalikkan kebenaran atau memberikan kesaksian palsu tentang Yusuf dan berkata kepada Potifar bahwa Yusuf telah mendekatinya dan ingin tidur dengannya. Saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya, begini, begitulah aku diperlakukan oleh hamba-Mu itu, maka bangkitlah amarahnya. Dan akhirnya Yusuf dijebloskan ke penjara, tempat tahanan-tahanan raja itu. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Manis, pahit, sukacita dan duka cita, semua dirasakan dan dilewati oleh Yusuf. Dikhianati oleh saudara-saudaranya, diberkati bersama Potifar majikannya, difitnah istri Potifar sehingga di penjara, tetapi di dalam penjara Yusuf tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan kita di saat ini, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa penyertaan dan berkat Tuhan tak ada habis-habisnya dan tak henti-hentinya menjadi milik Yusuf maupun milik kita. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan, sekalipun kita berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, dalam ujian dan cobaan, kita diajak untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Maka janganlah kita bimbang dan ragu akan kasih setia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Penyertaan Tuhan Allah selalu ada dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat dan suasana, baik senang ataupun susah, sehingga kita mesti memahami, kita mesti mengimani serta meresponnya dengan sikap setia beriman kepada Tuhan. Kalaupun kita berada dalam posisi sulit, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan Allah ada dan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua yang selalu setia dan berharap kepada Dia. Selamanya
sejahtera.